Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya ingin mereview buku lagi, yang mana buku ini sangat populer ya bagi anak-anak sastra atau anak-anak yang suka membaca puisi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu buku kumpulan puisi yang dikarang oleh salah satu sastrawan terkenal bernama Djoko Pinurbo dengan bukunya Perjamuan Kongguan. Buku Perjamuan Kongguan ini merupakan kumpulan puisi karya Djoko Pinurbo atau yang akrab dipanggil Jokpin. Buku ini itu berisi puisi-puisi yang mengangkat kehidupan sehari-hari dengan gaya bahasa yang sederhana, lucu, tetapi memiliki makna yang mendalam. Nah, melalui buku ini, Djoko Pinurbo menunjukkan bahwa benda-benda biasa seperti kaleng biskuit, kopi, ponsel, tiket, dan suasana sehari-hari itu dapat menjadikan puisi yang penuh makna. Hal yang membuat buku ini menarik itu adalah gaya bahasanya yang sangat-sangat enak untuk kita baca ya. Cara penyair menyampaikan kritik sosial, rasa rindu, kesepian, hingga kehidupan manusia modern dengan gaya santai dan tidak berlebihan. Puisinya mudah dipahami, sehingga cocok dibaca oleh orang remaja maupun orang dewasa. Puisi Bingkisan Kongguan. Mari kita buka. Apa isi kaleng kongguan ini? Biskuit, peye, keripik, amplang, atau rengginang? Simsalabim buka. Isinya ternyata ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang mudah membatu. Puisi ini menarik karena menggunakan simbol kaleng kongguan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam puisi ini, isi kaleng bukan hanya biskuit, akan tetapi benda-benda kehidupan modern seperti ponsel, kartu ATM, tiket, dan juga obat-obatan. Menurut saya, puisi ini menggambarkan kehidupan manusia modern yang sibuk dan dipenuhi kebutuhan duniawi. Jokpin menyampaikan kritik sosial dengan cara sederhana dan jenaka, sehingga pembaca dapat merenungkan maknanya tanpa merasa digurui. Lalu selanjutnya ada puisi Kopi Koplo. Kamu yakin yang kamu minum dari cangkir cantik itu kopi? Itu racun rindu yang mengandung aku. Puisi ini singkat tapi memiliki makna mendalam tentang kerinduan dan kenangan. Kopi dijadikan simbol rasa rindu terhadap seseorang. Gaya bahasa yang sederhana membuat puisi ini terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ada puisi Senin Pagi. Tubuhmu yang masih ngantuk sudah siap jadi jalanan. Macet dan bising. Jadi ponsel yang bawel, jadi meja kerja yang rewel, jadi deadline yang kaku, jadi makan siang yang kesusu, jadi gaji yang tabah, jadi kredit rumah yang sabar, jadi pulang malam yang goyah, jadi doa yang gagah. Tubuhmu masih gagap membaca waktu, berdandan di depan toilet di Senin pagi. Kau masih ragu membersihkan sisa surga di bibirmu. Puisi ini menggambarkan suasana manusia modern ketika memulai aktivitas di hari Senin. Jokpin menggambarkan rasa lelah dan sibuk yang sering dirasakan banyak orang saat kembali bekerja atau bersekolah. Puisi ini tuh terasa realistis, teman-teman. Dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pembaca itu dapat merasakan suasana penat dan sibuk yang digambarkan penyair. Nah, lalu doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu.
Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Puisi ini menjadi salah satu yang paling menarik dalam buku Perjamuan Kongguan ya. Di Jokpin menggambarkan manusia modern yang hampir tidak bisa lepas dari ponsel dan teknologi. Melalui gaya humor dan ironi, penyair menunjukkan bagaimana manusia terlalu sibuk dengan notifikasi, pekerjaan, dan media sosial. Nah, lalu selanjutnya, puisi Tupai Minnah. Sepandai-pandainya Minnah membaca, akhirnya terpleset juga. Itu terjadi ketika Minnah lari tergesa-gesa mengejar jam keberangkatan kereta. Guru Minnah yang sabar dan lugu mengingatkan, hati-hati Minnah, jangan kesusu. Hidup tak seruntut buku, jalan menuju stasiun belum diedit. Centang perenang penuh gosip, banyak tanda baca hilang. Puisi ini memberikan pesan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan rapi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan rencana kita. Dalam hidup, manusia akan menghadapi banyak hal yang tak terduga dan kekacauan. Nah, kelebihan buku ini tuh sangat sederhana ya. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Banyak menggunakan humor dan ironi, dekat dengan kehidupan sehari-hari, mengandung kritik sosial, dan pesan kehidupan. Cocok untuk pembaca pemula yang ingin membaca puisi modern. Lalu apa kekurangan dari buku ini? Nah, sebagian puisi dalam buku ini itu cukup singkat dan memiliki makna yang tersirat, sangat-sangat singkat. Sehingga beberapa membaca mungkin perlu membaca ulang untuk memahami isi puisinya secara mendalam. Karena Joko Pinurbo itu terkenal puisinya itu yang sangat absurd ya. Kebanyakan kalau kata orang itu Joko Pinurbo itu puisinya kebanyakan absurd. Tapi tetap dia tersampaikan apa yang disampaikan. Jadi walaupun dalam gaya bahasa di puisinya itu lumayan absurd, tapi tetap apa yang disampaikan itu kena di kita para pembaca. Nah, kesimpulannya, menurut saya Perjamuan Kongguan ini ya merupakan kumpulan puisi yang menarik karena berhasil mengangkat kehidupan sehari-hari menjadi karya sastra yang menarik, yang bermakna. Joko Pinurbo membuktikan bahwa puisi tidak harus menggunakan kata-kata yang rumit, kata-kata yang runtut untuk dapat menyentuh pembaca. Dengan gaya yang sederhana, lucu, dan penuh makna, buku ini cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin menikmati puisi modern Indonesia. Mungkin kira-kira review buku Perkumpulan Kongguan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berbicara. Bagi kalian yang mau membaca buku Joko Pinurbo ini, Perjamuan Kongguan ini, cocok untuk kalian baca. Pasti kalian relate dengan isinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.